ulama adalah perayaan Maulid Nabi. Perayaan HUT kemerdekaan Indonesia itu memang nggak ada juga kan zaman dulu, cuman agar meningkatkan kecintaan kita kepada NKRI jadi sunnah, hubbul watan minal iman. Nah kalau 17 hanya untuk mendem-mendem mau berbabuk orkestra jadi haram. Semua tergantung menjalani niatnya, pemegangnya, yang ngatur. Makanya hadis yang paling utama itu setelah Al-Quran, kitab hadis Sahih Al-Bukhari diawali dengan innamal a'malu binniyat. Niat ini penting sekali, semuanya itu. Kita kalau nggak puasa itu kan ya, bangun tidur 2 jam aja, 3 jam nggak kena apa-apa aja, berasa banget itu kayak nggak kuat. Tapi begitu niat aja, nah itu sama rutin, udah kita mau tidur, mungkin makan, sahur dan lain sebagainya. Yang kadang kita jam ba'da subuh udah makan loh, habis itu tidur. Itu siang udah Masya Allah ya kan, gara-gara niat. Jadi niat hadza penting sekali di mata Allah dan penting di kita. Dan Allah tidak membutuhkan mengatakan penting untuk kamu, bukan Allah itu memerlukan, Allah butuh, enggak. Allah Allah itu tidak mempunyai sifat membutuhkan sama sekali. Allah tidak membutuhkan semuanya. Dan semuanya ini ingat ya, Allah tidak membutuhkan. Allah tidak punya sifat butuh. Allah enggak butuh. Yang maha enggak butuh. Tapi sebaliknya, semua selain Allah membutuhkan Allah. Tidak ada di dunia, di langit, di bumi, semuanya kecuali minta bantuan sama Allah. Kalau enggak ada. Sehingga tambang tadi itu ya diisi dengan sejarah hidup. Pertama ini, ya kan ada murid, ada kitab Maulid Nabi ya, macam-macam. Itu termasuk kreasi-kreasi yang menjadikan orang cinta kepada Nabi Muhammad. Cinta kepada Nabi Muhammad itu ikutin siapa itu? Ya, yang ikutin Allah dong. Allah kan cinta. Di beberapa hadis Allah bilang mengatakan Habibi, kekasihku. Berarti Nabi-Nabi lain enggak? Nabi lain itu juga ini spesial. Nabi Muhammad. Nabi-Nabi lain itu dikasih ini sendiri, pangkat dan nama sendiri, kayak Nabi Musa Kalimullah, Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Isa Ruhullah, itu semuanya pangkatnya dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu ada pada diri Nabi Muhammad SAW yang pangkat diberi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya ada deh. Tapi yang ada pada diri Nabi Muhammad belum tentu ada pada dia. Seperti contohnya yang ada pada diri Nabi Muhammad, "Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin", untuk alam semesta. Untuk nabi lain enggak. Cuman Nabi Musa di mana? Mesir. Nabi Ibrahim Palestina. Banyak nabi di mana? Syam, mana itu ya? Itu Syam, itu Suriah, mana Palestina, Yordania, Lebanon, itu Syam namanya itu. Yaman. Tapi Sayyidina Nabi Muhammad SAW beda, rahmatan lil alamin. Ini semuanya dari mulai zaman Rasul itu semuanya udah diwajibkan berdakwah, nyampein. Jadi kalau ada keburukan dan ada ulama di situ nggak menyampaikan, dapat dosanya semua. Terus sampein, saya beliau fil amr harus. Alif dulu ya, nggak ada. Walau ayat apal satu ayat yang disampaikan, niat apa? Dari Rasulullah Anda disuruh. Terus satu ayat yang dapat sampai bermanfaat karena niat ini baik. Ad-dalu alal khairi kafa'ili, maka pahalanya yang menyampaikan itu sama dengan yang menjalani. Terus yang menjalani jadi orang soleh, punya murid banyak, tetap kesini semua. Bayangin di Madinah itu gudangnya berapa pahala Rasul. Semua kebaikan al-awwalin wal akhirin semuanya ada di Madinah. Maksudnya ini anak kiaskan gitu. Anak Muhammad Jasad Syarif di Madinah. Bayangin ini. Jadi enggak sama sekali enggak ekstrim gitu loh. Rasulullah itu memberi syafaat ini ekstrim dari mana? Jadi gini Pak, maksudnya Rasulullah masuk surga, terus dosanya dibuang gitu sama pahalanya sisanya Allah Taala dibuang. Kalau orang mati syahid bisa mensyafaati 70 anggota keluarganya, selain orang lain, anggota keluarganya top 70, lainnya masih ada. Pahala Rasul yang segitu banyaknya, Rasulullah udah dijamin masuk surga, buang bebas. Enggak ada la ilaha illallah ya Muhammadur Rasulullah, ma farata. Enggak ada yang sia-sia. Semuanya
Nggak ada. Ya buat Rasul sendiri. Rasul itu ditaruh di Firdausil A'la, tempat yang udah disiapin. Ya, nggak ada yang menang, nggak ada yang paling tinggi husna. Dan semua yang Rasulullah mau, yang nggak mau ya nggak bisa boro-boro masuk. Serius nggak masuk surga aja bejo. Pertama kali mahabbat ya, cinta yang tidak bisa diganggu-gugat dengan Rasulullah SAW. Nah, itu cinta itu. Method man, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya semuanya para ashab Rasul. Tapi kan ada tabaqatnya. Khulafa' ar-rasyidin, asyra mubasysyirin, ashabul badr, ashabul uhud, ashab bai'atur ridwan, ashabul adalah sampai qablal fatah wa ba'dal fatah. Jadi ada peringkatnya ya. Jumhurul ulama pertama Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Hatta cinta dengan Nabi Muhammad habis. Ada bukti kan? Beres nih 9 toko nih. Berarti kan masih ada rumah tuh. Habis rumahnya. Tinggal 1. Tapi kan masih ada bandanya. Habis juga tinggal 2 baju. Wafat Sayyidina Abu Bakar masih punya tanah. Cuil. Ngomong sama Sayyidatuna Aisyah As-Siddiqah. Anda enggak serkin. Tolong tanah itu kasihin Baitul Mal. Kali-kali karena pernah makan di Baitul Mal. Berarti kan benar, ini baca untuk bisa kan segitu ya. Jadi dia menguati hujahnya, bukti ya Allah ini anak beneran cinta Nabi Muhammad. Buktinya apa? Anak mengikuti, anak seneng, gosong nih hati anak nih. Buktinya apa? Banyak orang yang cium ya Allah Ta'ala. Yang nyium bau hati gosong setengah matang itu setiap Sayyidina Abu Bakar itu banyak. Gosong biasanya marah atau enggak gosong karena kerinduan. Berarti apa? Api cinta jauh lebih dahsyat daripada api kebencian. Disiram dengan api cinta. Marsalaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatan alamin jelas Rasulullah sallallahu al-haq sayyidina Rasulullah sallallahu min rabbil haq. Ya jelaskan ayatnya jelaskan wa qul ja'al haq rahmat hasan kebaikan mahabbah wa zahaqal batil. Batil hancur pasti. Lawan rahmat mahabbah dia rahmat Allah mahabbah mencintai. Makanya Rasulullah bilang tahabu, saling mencintai. Bukan tabaghadu, kata Rasulullah wala tabaghadu. Jangan saling bughud. Paham gitu? Jangan saling caci. Nah itu Rasul mengisyaratkan juga tukang caci jangan diikuti. Tukang ngatain jangan diikuti. Tukang nyalain orang kan masih ada sih amal-amal lain gitu ya. Istighfar, kita introspeksi diri. Hasibu qoblaan tuhasadu. Hadisnya jelas. Ini kreasi-kreasi seperti itu ya. Jadi kalau apa namanya itu sudah dijelasin apa tentang mahabbah tadi paling tinggi. Kemudian kita kembali ke masalah tadi apa? Amil apa namanya? Kreasi. Itu orang yang pertama kali mengadakan perayaan Nabi Khilaf ya. Ada bilang Sayyidina Salahuddin. Tapi paling kuat Al-Malik Al-Mudhaffar. Ya. Jadi apa namanya kegilaan yang tidak stempel kalau bilang yang pertama kali maulid adalah orang-orang Rafidhah itu kegilaan tanpa batas itu tanpa tepi. Jadi kalau tepi dia masih gila aja tambah. Ada Malik Al-Mudhaffar itu ahlus sunnah wal jamaah al-asyairah as-sufiyah. Ya seperti itu. Pertama kali awal itu Mu'tabar yang paling jelas itu Malik Mu'tabar yang bikin ikhtifal maulid Nabi Muhammad yang berkreasi. Kalau bid'ah gitu saruah janganlah. Nabi Muhammad tuh menceritakan kisah Nabi itu pertama ya kan? Ini bikin kreasinya pinternya itu ya. Habis itu orang dengar macam bareng-bareng. Nah, ya Allah. Habis itu di dalamnya penuh dengan tahlil, pengucapan la ilaha illallah dan sholawat kepada Rasulullah SAW. Begitu sesuatu yang asing, cerita selangit, la ilaha illallah, subhanallah. Terus cerita nikmat, alhamdulillah. Cerita bahayanya, apa namanya, neraka, dosa-dosa kita, astagfirullah. Cerita keagungan, keindahan, ya, syafaat Nabi Muhammad, refleks kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kreasi terbaik, itu jangan main-main. Dah beres ya. Di dalamnya pembacaan doa Al-Quranul Karim, hadits Rasulullah SAW. Sirah itu lebih dari hadis ya. Riwayat hidup Nabi Muhammad setelah jadi Nabi itu lebih mulia daripada hadis.
Jadi baca hadis sama sejarah hidup Nabi Muhammad itu lebih mulia membaca sejarah hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis menerangkan tentang hal-hal ini penting semuanya, tapi lebih penting menceritakan tentang siapa. Sirah kan siapa? Nah, kalau enggak ntar ente tahu rumahnya nggak tahu yang punya rumah lo, bisa digambarin lo. So Allah yang nyuruh tahu rumahnya dulu lah, karena lakum fi di dalamnya dulu. Nggak usah cerita yang dilakukan Rasul, fi Rasulillah di dalam diri Rasulullah. Itu yang tadi mulai tuh kreasinya keren dong itu orang. Radhiyallahu taala anhu warda. Sayyidina Imam Malik Al-Rajaini. Ceritanya itu. Terus pembacaan Al-Qur'an jelas ya hadisnya. Apa? Afdal ibadah ummati qiraatil Qur'an hadis sahih. Terus pembacaan riwayat itu hadis semua itu kan riwayat hidup Nabi itu, makanya ada bilang lebih afdal itu karena itu termasuk hadis yang kita baca waktu umur sekian Rasulullah begini, itu hadis semua. Nah, tapi yang ditulis itu setelah kenabian, paham ente? Setelah kenabian. Lah kalau anak ente belum balik sampai balik sampai gede, terus ini ceritain dulu anak-anak masih kecil. Dulu anak-anak masih 5 tahun. Bagaimana halnya dengan menceritakan Rasulullah masih 3 tahun, 4 tahun? Gak boleh. Dan anak kita boleh gitu ya. Anak kita boleh ceritain aja deh sono. Tapi Rasulullah jangan. Enggak, Rasulullah gak cerita. Masa Rasulullah mencerita sendiri tentang bocahnya? Ada di hadis, bukan gak ada, tapi sifatnya enggak, totalitas enggak. Nah, ada yang lebih penting. Nanti kreasi dong, itu kan ulama pewaris anak. Yang kreasi jangan suka nyala-nyalain. Ya itu kreasi semua. Nggak ada yang lepas dari Al-Quran dan hadis Maulid Nabi Muhammad. Tidak ada satupun yang lepas daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad yang dicintai, mahbubah, mustahabbah.